Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revaluna Jasmine dari kelas MK 5A Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 2304441024. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menghitung forecasting menggunakan aplikasi Fuse dengan model AR dan MA. Jangan lupa nonton video sampai habis ya. Nah, jadi kali ini kita akan memperhitungkan forecasting melalui aplikasi eViews dengan model AR dan MA. Nah, sebelumnya kita harus udah punya data nih, kira-kira data yang mana nih mau kita jadikan untuk forecasting dan untuk mencari tahu apakah dia menggunakan model AR ataupun MA. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu saya menggunakan data return saham dari tahun 2023 sampai tahun 2025 bulan 10. Nah, di sini kita pengen tahu nih bagaimana untuk data return saham tersebut sampai di bulan Desember tahun 2026. Nah, langkah pertama kalau kita sudah punya datanya, kita bisa buka aplikasi eViews. Kita buka aplikasi eViews-nya. Nah, selanjutnya kalian pilih menu file, pilih tools files di pojok kiri atas. Nah, terus kita pilih klik new. Nah, di new ini kita pilih work file. Kita pilih work file, langsung kita klik ya. Nah, setelah pilih work file akan muncul seperti ini. Nah, kita harus isi dulu nih data specification-nya. Di frekuensinya kita ganti ke monthly atau bulanan, ya. Terus setelah itu start date. Nah, kita lihat dari data kita tadi nih yang di Excel. Data kita mulainya di tahun 2023 bulan 1. Nah, kita masukin di eViews. Kita masukin sesuai dengan kolom yang ada di data Excel tadi. Masukin 2023 M01. Nah, untuk end date-nya berarti akhir ya, guys. Akhirnya untuk akhir ya dari data yang ingin kita ketahui itu di tahun 2026 bulan Desember ya. Jadi kita masukin juga ke eViews-nya 2026 M12. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik OK. Nah, setelah kita klik OK, langsung muncul seperti ini. Setelah itu kita klik Quick di sini, klik Quick. Setelah itu kita pilih empty group dalam kurung edit series. Kita pilih yang ini. Kita klik, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kita harus isi datanya berdasarkan data Excel kita. Nah, kita langsung copy aja ya guys. Kita langsung ke data yang ada di Excel. Karena yang kita mau cari itu return sahamnya, kita copy data yang return saham. Sampai di 2026 bulan Desember. Ini kita copy aja ya guys. Kita buka lagi eViews-nya. Langsung kita paste. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita harus mengganti nih nama ini menjadi return ya guys. Dan menjadi return karena data yang ingin kita cari tadi kan return saham. Nah, kita ganti nih dengan return. Langsung saja kita enter. Pencet yes saja ya guys. Yes. Nah, setelah ini kita lihat nih datanya. Tuh, datanya di bulan 2025 bulan 11, di tahun 2025 bulan 11, dia datanya masih NA ya guys, masih kosong. Seperti itu. Nah, sesudah kita melihat datanya tadi, kita langsung klik quick. Kita ingin mencoba unit root test-nya, teman-teman. Kita pilih di seri statistics, kita pilih klik seri statistik, kita pilih ke unit root test. Kita pilih unit root test ya. Terus kita isi nih series name-nya dengan data yang sudah kita masukkan tadi nih dengan nama data ini return.
Nah, sudah seperti ini kita klik saja oke. Nah, nanti nih di unit root test ini untuk maksimum likes-nya kita ganti menjadi 12. Kita ganti menjadi 12. Untuk ini, test for unit root in, kita tetap pakai yang level, terus ini tetap di intercept. Kita hanya mengganti di maksimum likes-nya menjadi 12. Langsung kita klik OK. Nah, setelah klik OK, lalu muncul data seperti ini. Dengan probabilitas di 0,0002 yang berarti itu lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita klik view yang ada di sini, klik view yang ada di atas kiri, klik view. Setelah itu kita pencet klik yang korelogram. Kita klik yang korelogram. Nah, di sini kita tidak usah ganti guys, kita pilih aja yang level. Ini semua kita nggak ganti, pilih level dengan likes-nya, likes to include-nya tetap di 20. Setelah itu langsung saja kita pencet OK. Nah, langsung muncul data seperti ini. Untuk data correlation ini, untuk batang-batang autocorrelation ini berarti untuk model MA. Sedangkan untuk partial correlation ini berarti untuk model AR. Nah, autocorrelation ini yaitu sama dengan AC ini, data AC ini. Ini digunakan untuk MA. Nah, partial correlation ini sama dengan data PAC ini. Ya, digunakan untuk model AR. Nah, di sini kita lihat nih dari batang-batang ini, mana batang yang terlihat paling banyak. Nah, di sini untuk autocorrelation atau MA-nya sendiri itu berada di lex ke-6. Ya, berada di lex ke-6. Nah, kita lihat nih bagaimana dengan model AR. Kita lihat di partial correlation-nya. Nah, kita lihat dari diagram kalau misalkan yang paling banyak itu ada di lex ke-12. Kita ada di lex ke-12 untuk data AR. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ingin membandingkan nih, apakah kita menggunakan model MA atau AR. Nah, di sini kita bisa klik quick, terus kita pilih estimate equation. Klik quick di atas, terus kita klik estimate equation. Kita klik. Nah, kita masukkan data yang pertama yaitu return. Return, habis itu spasi, C, setelah itu spasi lagi, kita ketik ke MA. MA tadi kita kan ada di lex-nya itu ke 6. Nah, habis itu MA buka kurung 6. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk equation estimation-nya. Nah, karena kenapa 6? Karena tadi setelah kita lihat di korelogram tadi, data MA itu yang paling terbesar ada di lex ke-6. Nah, sudah seperti ini, kita langsung saja klik OK. Nah, nanti muncul data seperti ini. Nah, untuk membandingkan, kita copy saja dari data R-square sampai Durbin-Watson. Kita copy ya guys. Terus kita langsung untuk membandingkan supaya memudahkan, kita bisa copy ke Word ya guys. Nanti setelah itu kita akan membandingkan yang mana lebih baik, apakah MA ataupun AR. Nah, sudah ya teman-teman, kita langsung paste saja ke Word agar kita bisa membandingkan antara MA dan AR nantinya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi eViews kita untuk mencari bagaimana di model AR-nya. Nah, masih sama caranya, yaitu klik quick yang di atas, klik quick di atas, kita klik lagi estimate equation. Nah, kita masukin lagi nih, sama dengan tadi, kita masukin return, spasi, C, spasi. Nah, kali ini bedanya kita menggunakan AR. Kita tulis, klik, kita type AR, buka kurung. Karena tadi untuk
korelogramnya itu terbesar ada di lex ke-12, maka di sini AR kita isikan dengan buka kurung 12. Tutup kurung. Nah, langsung saja kita klik OK. Nah, muncul data seperti ini, teman-teman. Muncul data seperti ini. Kita copy lagi nih dari R-square sampai Durbin Watsonnya. Ya, kita copy. Kita copy ke Word yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita masukkan. Sudah ya, teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu, kita akan membandingkan MA dengan AR. Nah, pertama yang harus kita bandingkan yaitu dari adjusted R-square-nya, teman-teman. Adjusted R-square-nya. Nah, ini antara MA dan AR kita pilih dengan nilai yang terbesar. Nah, di sini kalau kita lihat, di MA sendiri adjusted R square-nya sebesar 0,08. Nah, sedangkan di AR adjusted R square-nya sebesar minus 0,05. Nah, berarti di sini kita tentukan bahwa adjusted R square MA lebih besar daripada AR. Maka di sini kita tuliskan saja berarti di sini MA yang lebih besar dari si AR. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Selanjutnya kita itu membandingkan si sum square recit-nya, sum square recit antara MA dan AR. Nah, di sini kita lihat ya, untuk data MA sendiri, sum square recit-nya itu di 2511704. Nah, sedangkan AR di 2881011. Nah, di sini kita lihat nih, kalau square recit-nya kita cari yang terkecil. Antara AR dan MA, kita lihat ternyata MA memiliki nilai yang lebih kecil daripada si AR, si sum square recit-nya ini. Maka kita tulis lagi saja kalau misalkan yang terkecil itu ada di MA. Nah, selanjutnya untuk log likelihood. Nah, di sini log likelihood-nya itu kita cari dengan nilai yang terbesar. Nah, kita lihat nih, kalau di data AR, log likelihood-nya itu di minus 241,2379. Sedangkan di MA, untuk log likelihood-nya itu di minus 239,3892. Nah, di sini berarti kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa untuk nilai log likelihood MA lebih besar daripada log likelihood di AR. Maka kita tuliskan saja nih, kalau misalkan sebagai penanda kalau misalkan memang MA di log likelihood di MA itu sendiri lebih besar dari si AR. Nah, bagaimana dengan Hanan Queen-nya? Hanan Queen kita cari yang lebih kecil antara MA dan AR. Untuk nilai Hanan Queen di AR sendiri, dia sebesar 14,41. Nah, bagaimana dengan MA? Nah, MA Hanan Queen-nya itu 14,30. Nah, di sini dapat kita lihat ya, teman-teman, bahwa MA memiliki nilai Hanan Queen yang lebih besar dari si AR. Maka kita berikan tanda lagi kalau misalkan si MA itu memang memiliki nilai Hanan Queen yang lebih besar dari AR. Nah, dari perbandingan kedua data tersebut, kita bisa melihat nih bahwa kita akan menggunakan data dari MA. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke aplikasi eViews. Nah, karena ini estimate equation yang terakhir itu kita pakai data AR, maka kita kan setelah tadi dibandingkan, kita menggunakan MA. Nah, kita harus menggunakan data yang MA nih teman-teman. Kita kembali lagi ke Quick, Quick atas, kiri atas, terus kita klik di Estimate Equation. Nih, kita klik Estimate Equation. Nah, seperti tadi kita masukin lagi datanya teman-teman. Return, spasi, C, spasi, MA, buka kurung, 6, karena seperti yang sudah kita lihat tadi, kalau si MA ini lex-nya ada di 6 atau di level 0.
Langsung kita klik OK. Nah, setelah ini bagaimana kita ingin mengetahui forecast-nya. Kalau kita ingin mengetahui forecast-nya, kita tinggal klik di equation ini ya, kita klik di forecast nih guys, teman-teman. Kita klik di forecast. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti muncul seperti ini, tidak usah dirubah. Nanti muncul seperti ini, tidak usah dirubah, langsung kita klik OK. Nah, nanti muncul data seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Setelah itu, kita bisa geser-geser aja teman-teman untuk datanya ini. Setelah itu kita klik return F. Kita klik return F di work file yang pertama tadi ya, teman-teman. Kita klik return F. Nah, sudah muncul ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengetahui nih perkiraan data untuk sampai bulan Desember 2026. Kan kalau yang sebelumnya tadi kita belum masih kosong ya, ini masih kosong. Nah, kemungkinan untuk return sahamnya itu bernilai sekian. Ya, teman-teman, untuk kemungkinan return sahamnya bernilai sekian, seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya mengenai perhitungan forecast ini menggunakan aplikasi eViews. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.